Berhenti! Jangan ke sana! Hentikan dia! Ada satu hal yang sering dilupakan manusia ketika hidupnya nyaman. Betapa rapuhnya nyawa di balik kemudi mobil mewah. Dengan pendingin udara yang sejuk dan musik mahal yang mengalun, manusia merasa seperti raja. Jalanan seolah tunduk, klakson menjadi senjata, dan orang-orang kecil di pinggir aspal hanyalah gangguan visual yang merusak pemandangan. Di perempatan lampu merah yang sibuk itu, tak ada yang tahu bahwa siang hari yang tampak biasa akan menjadi saksi pertemuan antara ludah dan api, antara penghinaan dan penebusan, antara seorang pengemis tua yang kakinya pincang dan seorang pemuda kaya yang merasa dunia ada di bawah telapak kakinya. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan subscribe, like, dan tinggalkan komentar dari mana saja kalian menonton cerita ini. Sebab setiap dukungan teman-teman semua menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah penuh hikmah dan inspiratif seperti ini. Mari kita mulai ceritanya. Matahari siang itu menggantung tanpa belas kasihan di atas perempatan jalan elit Jakarta. Aspal memantulkan panas seperti bara, membuat udara bergetar samar. Klakson bersahut-sahutan, bercampur dengan raungan mesin mobil mahal yang berhenti menunggu lampu merah berganti hijau. Di antara deretan kendaraan mengkilap, tampak seorang lelaki tua berjalan terpincang-pincang. Langkahnya pendek dan berat, seolah setiap gerakan adalah perjuangan melawan rasa sakit yang sudah bertahun-tahun bersarang di tulang kakinya. Bajunya lusuh, warnanya tak lagi jelas antara coklat dan abu-abu. Namun, meski robek di beberapa bagian, pakaian itu terlihat bersih, dicuci dengan susah payah, dirawat dengan sisa harga diri yang masih ia genggam. Namanya Pak Darman. Usianya sudah melewati 60. Rambutnya memutih, kulitnya menggelap terbakar matahari, tapi matanya selalu teduh. Ada kesabaran di sana, seperti danau tua yang sudah terlalu sering dilempari batu kehidupan, hingga tak lagi beriak. Di tangannya, ia membawa beberapa bungkus tisu murahan, bukan untuk memaksa, hanya sekadar alasan agar keberadaannya terasa layak di mata orang-orang di balik kaca mobil. "Permisi Pak, Bu," suaranya pelan, hampir tenggelam oleh kebisingan kota. Sebagian besar jendela tetap tertutup rapat. Sebagian orang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ada juga yang melirik sekilas, lalu memalingkan wajah, seolah kemiskinan adalah penyakit menular. Pak Darman sudah terbiasa. Beberapa langkah darinya, sebuah mobil sport merah menyala, berhenti tepat di garis zebra cross. Catnya mengkilap seperti cermin. Velgnya besar, ban tipisnya mahal. Di dalamnya duduk seorang pemuda berusia 20-an, berambut rapi, mengenakan kacamata hitam, meski berada di balik kaca gelap. Namanya Kevin. Tangannya memegang ponsel terbaru, jarinya sibuk menari di layar. Musik berdentum dari sistem audio mobil, cukup keras hingga orang di luar bisa mendengarnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesal, bukan karena panas, tapi karena lampu merah yang menurutnya terlalu lama. Kevin melirik keluar dengan tatapan jijik ketika melihat Pak Darman mendekat. "Ganggu banget," gumamnya, nyaris tanpa suara. Pak Darman berjalan perlahan, kakinya sedikit terseret. Saat melewati mobil Kevin, tiba-tiba ujung sepatunya tersangkut di retakan aspal. Tubuh tuanya oleng ke depan. Refleks, tangannya terangkat dan menyentuh kaca mobil sport itu. Hanya sebentar, sekadar menahan agar ia tidak jatuh. Sentuhan itu, meski ringan, terasa seperti penghinaan besar bagi Kevin. "Woi!" Kaca mobil turun setengah dengan suara halus yang kontras dengan teriakan pemiliknya. "Mata kamu di mana? Hah?" bentak Kevin. "Jangan sentuh mobil gue dengan tangan kotor loh." Pak Darman terkejut, tubuhnya langsung mundur. Ia menunduk dalam-dalam. "Maaf nak, Bapak hampir jatuh," katanya lirih, penuh penyesalan. Namun, penjelasan itu justru membuat Kevin semakin geram. Baginya, suara tua itu hanyalah dengungan yang tidak penting. Alasan, Kevin membuka pintu mobil sedikit, cukup untuk menjulurkan kepalanya keluar. "Orang miskin emang suka cari-cari kesempatan. Mau ngapain lo?"
mau bikin kotor, atau mau maling. Beberapa pengendara lain mulai melirik, ada yang kasihan, ada yang pura-pura tak lihat. Tak satu pun yang berani menegur. Pak Darman menggenggam bungkus tisu di tangannya. Dadanya terasa sesak. Bukan karena panas, tapi karena kata-kata itu. Namun wajahnya tetap tenang. Saya tidak bermaksud apa-apa, Nak. Demi Tuhan. Kalimat itu tak sempat selesai. Kevin mendengus kasar, bibirnya mengerut. Lalu dengan sengaja ia meludahi ke arah Pak Darman. Ludah itu mengenai dada baju lusuh sang pengemis, meninggalkan noda basah yang menjijikkan. "Jangan bawa-bawa nama Tuhan, orang kaya lo," hardiknya. "Pergi sana." Lampu lalu lintas berubah hijau. Kevin menekan pedal gas dengan penuh amarah. Mobil sport merah itu melesat, meninggalkan bau karet terbakar dan debu panas. Seolah kejadian barusan tak lebih dari menginjak genangan air di jalan. Pak Darman berdiri terpaku. Perlahan, ia mengusap ludah di bajunya dengan punggung tangan. Tangannya gemetar, tapi bukan karena marah. Matanya terpejam sejenak, bibirnya bergerak pelan. "Ya Allah, lindungilah anak itu. Jangan kau balas keburukannya dengan keburukan yang lebih besar." Ia menatap ke arah mobil merah yang kini menjauh, menyatu dengan lalu lintas kota. Tak seorang pun di perempatan itu tahu bahwa doa seorang pengemis tua barusan akan diuji oleh api. Mobil sport merah itu melaju seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Kevin menekan pedal gas tanpa sisa, seolah ingin melarikan diri dari rasa jengkel yang masih membara di dadanya. Musik di dalam mobil semakin keras, menutupi suara kota, menutupi suara hati nurani yang sebenarnya sudah lama tak ia dengar. Beberapa ratus meter dari perempatan lampu merah, jalanan sedikit menurun dan berbelok tajam. Aspal di bagian itu tidak rata, ada bekas tambalan lama yang licin karena debu dan sisa pasir. Kevin tidak peduli. Kecepatan jarum speedometer terus naik, lalu semuanya terjadi dalam 1 detik yang brutal. Suara ledakan keras memecah udara. Ban belakang mobil sport itu pecah seketika. Mobil oleng liar, setir bergetar hebat di tangan Kevin. Matanya membelalak, refleksnya terlambat. Mobil kehilangan kendali. Tubuh baja itu menghantam pembatas jalan dengan sudut miring, lalu terpental dan menghantam tiang beton di pinggir jalan dengan suara dentuman yang menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Logam berderit, kaca pecah berhamburan seperti hujan kristal. Kantung udara mengembang dengan suara ledakan tumpul. Kevin menjerit. Rasa sakit menghantamnya sekaligus. Dadanya terbentur setir, kepalanya pening. Namun rasa sakit paling kejam datang dari bawah. Kakinya terjepit dashboard yang ringsek, tertekuk dengan sudut yang tak wajar. "Tolong!" teriaknya panik. Suaranya serak dan pecah. Asap putih mulai mengepul dari kap mobil. Bau bensin menyengat hidung. Kevin mencoba membuka pintu, tapi macet. Sabuk pengaman menahannya erat seperti jerat. Dalam hitungan detik, asap berubah menjadi percikan api kecil. Api itu menjilat kabel-kabel terbuka di bawah kap, lalu merambat cepat seperti binatang lapar yang baru menemukan mangsanya. "Tidak, jangan!" Kevin menangis, tangannya gemetar hebat. Semua kesombongan, semua kemarahan runtuh di hadapan satu kenyataan telanjang. Dia terjebak. Orang-orang mulai berdatangan. Mobil berhenti. Pengendara turun, membentuk lingkaran di sekitar mobil yang ringsek itu. Beberapa menutup mulut, beberapa mengumpat ngeri. "Ya ampun, kecelakaan! Api makin besar!" Alih-alih menolong, banyak tangan justru terangkat, memegang ponsel. Kamera menyala, rekaman dimulai. Ada yang berbisik takut. "Jangan dekat-dekat, nanti meledak." Api kini menjalar ke bagian bawah mobil. Panasnya terasa, bahkan dari jarak beberapa meter. Udara bergetar, cat merah mengilap mulai mengelupas, menghitam. Kevin melihat siluet orang-orang di balik kaca depan yang retak. Ia memukul kaca dengan tinju. "Tolong, saya terjepit!" teriaknya.
Suara yang dulu penuh arogansi, kini berubah menjadi ratapan ketakutan. Tak ada yang bergerak mendekat, tak ada yang berani. Di kejauhan, dari arah perempatan lampu merah, seorang lelaki tua terpincang-pincang berdiri membeku. Pak Darman. Ia melihat kepulan asap hitam membubung ke langit. Ia mendengar suara ledakan kecil, jeritan manusia. Matanya menyipit, mencoba mengenali. Dan jantungnya berhenti sejenak ketika ia melihat warna mobil itu. Merah menyala. Mobil yang sama. Pemuda yang sama. Pemuda yang beberapa menit lalu meludahinya. Pak Darman tidak berpikir lama. Tanpa sadar, kakinya yang pincang mulai berlari. Setiap langkah terasa seperti pisau menusuk sendi. Napasnya langsung tersengal. Udara panas menggores paru-parunya, namun tubuh tuanya terus maju, seolah ada tenaga lain yang mendorongnya dari belakang. Bukan tenaga otot, melainkan sesuatu yang lebih besar. "Pak, jangan Pak!" Seseorang berteriak ketika melihatnya mendekat. Apinya besar, bisa meledak. Pak Darman tidak menjawab. Dunia di sekelilingnya seperti meredam. Yang ia dengar hanya satu suara, teriakan minta tolong. Ia menerobos kerumunan. Bahunya tersenggol, tapi ia tidak berhenti. Kakinya menyeret, hampir jatuh. Tapi ia bangkit lagi. Keringat bercampur debu dan air mata. Panas dari api mulai membakar wajahnya. Bulu-bulu lengannya mengeriting. Bau plastik terbakar menyengat. Anak itu, gumamnya terengah. Anak itu masih hidup. Api kini menjilat pintu mobil. Kevin di dalam menangis histeris. "Tolong, siapapun, saya mohon." Ketika Kevin melihat sosok yang mendekat ke arah mobil, matanya membelalak. Itu pengemis tua itu. Orang yang ia hina. Orang yang ia ludahi. "Kak, kamu!" teriak Kevin. Suaranya hampir hilang ditelan api dan asap. "Jangan pergi, nanti meledak." Pak Darman mendekat ke sisi pengemudi. Panasnya luar biasa. Kulit wajahnya perih, tapi ia memaksakan mata tetap terbuka. "Kamu sabar, Nak," katanya dengan suara parau namun tenang. Seolah api itu tidak ada. "Pegang ini, kuat-kuat." Ia mencoba menarik pintu. Tidak bergerak. Logamnya sudah melengkung. Api semakin besar. Orang-orang menjerit panik. "Pak, tinggalin. Sudah terlambat." Pak Darman mengatupkan rahang. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut. Ia menggeser posisi. Mencoba dari sudut lain. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaga di tubuh tuanya. "Ya Allah," desahnya. "Beri saya kekuatan." Tangannya melepuh saat menyentuh logam panas. Rasa sakitnya seperti disiram air mendidih. Namun, ia tidak menarik tangan itu. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah. Di dalam mobil, Kevin menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa kaya, tidak merasa berkuasa. Ia hanya seorang anak muda ketakutan yang menunggu kematian. "Pak," suaranya bergetar. "Tolong." Pak Darman menoleh. Mata mereka bertemu di balik asap. Tatapan Kevin penuh penyesalan. Tatapan Pak Darman penuh belas kasih. Dan di tengah api yang semakin menggila itu, satu hal menjadi jelas. Ludah yang dilemparkan manusia tak pernah membakar sekejam api. Api kini bukan lagi ancaman. Ia telah menjadi vonis. Suara letupan kecil terdengar dari bawah kap mobil. Asap hitam menebal, membuat udara seperti kain basah yang dipaksa masuk ke paru-paru. Panasnya menyengat hingga kulit terasa perih. Meski belum tersentuh, Pak Darman tahu waktunya hampir habis. Dengan tangan yang gemetar dan kulit yang mulai melepuh, ia meraih pecahan besi di pinggir jalan. Tanpa ragu, ia menghantamkan besi itu ke kaca samping mobil. Kaca retak. Sekali lagi, kaca pecah. Serpihannya melukai lengannya. Darah bercampur keringat dan jelaga. Ia mengabaikan rasa sakit itu. Lalu memasukkan tangan ke dalam, membuka sabuk pengaman Kevin dengan susah payah. "Pegang leher saya," katanya cepat, napasnya terengah. "Jangan melawan." Kevin sudah terlalu lemah untuk bertanya. Tangannya gemetar memegang bahu lelaki tua itu.
Pak Darman mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Otot-otot tuanya menjerit protes. Kakinya yang pincang nyaris ambruk, tapi ia tetap menarik tubuh Kevin yang lebih besar darinya. Dashboard yang menjepit kaki Kevin bergeser sedikit. "Cukup! Sekarang!" teriak seseorang dari kejauhan. Pak Darman menarik Kevin keluar. Tubuh mereka jatuh berguling ke aspal panas. Ledakan keras mengguncang jalanan. Api membubung tinggi. Gelombang panas menghantam punggung mereka. Orang menjerit panik dan mundur berhamburan. Pak Darman menindih Kevin, melindunginya dengan tubuh kurusnya. Beberapa detik kemudian, semuanya sunyi kecuali suara api yang melahap sisa mobil. Di trotoar, Kevin terbatuk hebat. Darah mengalir dari keningnya. Tangannya gemetar saat membuka mata. Hal pertama yang ia lihat bukan ambulans, bukan petugas, bukan kamera. Yang ia lihat adalah wajah Pak Darman, wajah yang sebagian hangus, alisnya gosong, bajunya berlubang terbakar, baju yang tadi ia ludahi. "Bapak?" Suara Kevin pecah, matanya membesar, penuh ketakutan dan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, malu. Pak Darman tersenyum kecil, meski bibirnya gemetar. "Kamu selamat?" katanya pelan. "Syukurlah." Suara sirena akhirnya terdengar. Ambulans datang. Petugas berlarian. Kerumunan terbelah. Seorang paramedis berlutut di samping Kevin. "Kondisinya kritis. Kita bawa dulu." "Tidak." Kevin berteriak lemah, tapi tegas. Tangannya mencengkeram lengan paramedis. "Dia dulu. Tolong dia dulu." Semua orang menoleh. "Itu pengemis tadi." Seseorang berbisik. Kevin menunjuk Pak Darman dengan tangan bergetar. Air mata mengalir deras tanpa ia sadari. "Kalau bukan karena dia, saya sudah mati," katanya terisak. "Tolong, saya mohon." Para medis terdiam sesaat, lalu mengangguk. Mereka beralih ke Pak Darman, yang kini mulai limbung. Lututnya tak lagi kuat menahan tubuhnya. Di atas tandu, Kevin menoleh. Ia melihat Pak Darman di tandu sebelah, yang baru saja diturunkan petugas untuk dicek kondisinya. Jarak mereka hanya terpaut 1 lengan. Kevin mencoba menggerakkan tubuhnya yang remuk, tapi rasa sakit menahannya tetap berbaring. Dengan sisa tenaga terakhir, ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah Pak Darman. "Pak!" panggilnya lirih. Pak Darman menoleh lemah. Tangan tuanya yang melepuh tergeletak di sisi tandu. Kevin meraih tangan kotor itu, menggenggamnya erat seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya. Lalu, dengan air mata yang membasahi bantal tandu, Kevin menarik tangan itu ke bibirnya. Ia mencium punggung tangan Pak Darman yang penuh luka bakar. "Saya minta maaf, Pak." Suaranya hancur, berbisik di antara isak tangis. "Saya jahat, saya sombong, saya meludahinya, tapi Bapak malah menyelamatkan saya." Tubuhnya terguncang oleh tangis yang tak bisa ditahan. Tangis seorang anak yang baru saja dihadapkan pada kematian dan kebenaran. "Kenapa, Pak?" Kevin menatapnya dengan mata merah. "Kenapa Bapak masih mau menolong saya?" Pak Darman membuka mata perlahan. Ia memandang Kevin dengan tatapan teduh yang sama seperti di lampu merah tadi. "Tangan ini memang kotor, Nak," katanya lirih. "Tapi Tuhan tidak menciptakannya untuk membiarkan orang mati." Kevin menutup wajahnya. Tangisnya pecah, keras, tanpa malu. Ambulans melaju. Sobat Pena Jiwa, kisah Pak Darman mengajarkan kita satu hal yang sangat mahal. Bahwa tangan yang kotor karena debu jalanan seringkali lebih mulia daripada tangan yang bersih namun digunakan untuk menyakiti. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin orang yang kita hina hari ini adalah tangan Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan kita esok hari. Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di Pena Jiwa selanjutnya.